Malam itu hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan aspal yang baru saja mereka lewati. Lestari duduk di kursi depan mobil, menatap rumah bercat krem yang berdiri di ujung gang kecil. Lampu teras menyala redup, memberi kesan sepi dan asing. Rumah itu baru mereka tempati 3 hari lalu, namun sudah terasa aneh. Capek juga ya, rasanya beda pindah ke sini, gumam suaminya, Raka, sambil mematikan mesin mobil. Lestari hanya mengangguk. Ada sesuatu dalam hatinya yang sulit dijelaskan. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, dadanya terasa berat, seolah ada beban yang menekan dari atas. Mungkin hanya sugesti, pikirnya. Semua orang butuh adaptasi dengan tempat baru. Mereka membeli rumah itu dengan harga miring, letaknya strategis, tak jauh dari jalan utama kota kecil di pinggiran provinsi. Dari luar, rumah tampak biasa saja, bahkan cukup nyaman. Ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, dan halaman kecil di belakang. Tetapi, entah mengapa, hawa di dalam rumah terasa pengap, bahkan ketika semua jendela sudah dibuka. Hari pertama setelah pindah, Lestari mencoba mengisi waktunya dengan merapikan perabot. Ia menyapu, mengepel, menata kursi ruang tamu, dan menaruh pot bunga plastik di sudut ruang, agar rumah tidak terasa gersang. Tapi, setiap kali ia berada di kamar belakang, bulu kuduknya berdiri. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk 1 tempat tidur kecil. Cat temboknya kusam, bercak lembab menempel di sudut-sudutnya. Udara di dalam kamar selalu dingin, meski matahari siang menyengat. Berkali-kali ia merasa ada yang berdiri di balik pintu, memerhatikannya diam-diam. "Mas, kayaknya kamar belakang itu nggak usah dipakai dulu," kata Lestari suatu malam ketika mereka berdua sedang makan. "Kenapa?" Raka mengangkat wajahnya dari piring. "Entahlah, hawanya aneh. Aku nggak nyaman tiap masuk ke sana." "Ah, mungkin cuma perasaanmu saja. Namanya juga rumah lama. Besok kita cat ulang, biar lebih seger." Lestari mengangguk, walau dalam hati ia ragu. Ada sesuatu di kamar itu yang membuatnya ingin menjauh. Hari demi hari berlalu. Lestari mulai sering merasa cepat lelah. Baru beberapa langkah menyapu halaman, kepalanya pening. Kadang ia harus duduk lama sebelum melanjutkan pekerjaan rumah. Suatu sore, ia terbatuk-batuk hingga wajahnya pucat. "Kalau terus begini, besok kita ke dokter ya," ujar Raka sambil menepuk pundaknya. Tapi hasil pemeriksaan selalu normal. Dokter hanya bilang tubuhnya kecapean akibat proses pindahan rumah. Raka mempercayainya. Tapi Lestari tidak yakin. Rasanya aneh, seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Di malam-malam berikutnya, Lestari semakin sulit tidur. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia merasa ada suara lirih berbisik di telinganya. Kadang terdengar seperti rintihan, kadang seperti orang tertawa pendek. Pernah suatu malam, ia mendengar langkah pelan di ruang tamu. Ketika ia bangun dan menyalakan lampu, ruangan itu kosong. "Mas, tadi kamu sempat ke ruang tamu ya?" tanyanya pada Raka. "Enggak, aku dari tadi di sini." "Tapi aku dengar ada orang jalan." Raka menghela nafas. "Kamu mungkin mimpi." Namun Lestari tahu ia tidak bermimpi. Hari ke-13 tinggal di rumah itu, Lestari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia jadi cepat tersinggung pada hal-hal kecil. Suatu pagi hanya karena Raka lupa menaruh handuk di kamar mandi, Lestari berteriak marah. Padahal biasanya ia bukan tipe orang yang mudah naik darah. "Mas, aku nggak ngerti kenapa akhir-akhir ini emosiku gampang banget meledak." "Ya sudah, kita coba istirahat lebih banyak, jangan terlalu pikiran." Tapi amarah itu makin menjadi. Bahkan Lestari sering merasa muak melihat wajah suaminya tanpa alasan jelas. Ada dorongan untuk menjauhi Raka. Padahal ia sadar suaminya tak salah apa-apa. Perasaan itu seperti dipaksakan masuk ke hatinya, menyusup perlahan-lahan. Suatu sore saat hujan deras mengguyur, Lestari sendirian di rumah. Raka lembur di kantor. Ia duduk di ruang tamu, menonton televisi. Tiba-tiba lampu berkedip, lalu mati. Listrik padam, suasana gelap gulita. Hanya suara hujan deras di atap yang terdengar.
Dalam kegelapan, Lestari mendengar sesuatu dari arah kamar belakang. Suara benda jatuh, seperti kursi, tergeser. Ia menahan nafas, menunggu. Lalu terdengar langkah kaki, perlahan, semakin mendekat ke ruang tamu. "Mas," panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Lestari menggenggam erat ponselnya, tapi sinyal listrik padam, membuat lampu layar ponsel tak cukup menerangi seisi rumah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Lestari berani menoleh sebentar, tak ada siapa-siapa. Namun dari kegelapan pintu, ia melihat sesuatu, bayangan hitam tinggi, berdiri kaku, seolah menatapnya. Sekujur tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Saat ia membuka mata kembali, bayangan itu hilang. Tak lama, listrik menyala kembali. Ruangan terang, tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi hati Lestari semakin yakin, rumah ini menyimpan sesuatu. Malam itu ketika Raka pulang, Lestari menceritakan semuanya. Raka hanya terdiam lama. "Mungkin cuma halusinasi, Tar. Kamu terlalu capek." "Tidak, Mas. Aku lihat jelas. Ada yang berdiri di depan pintu." "Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita ini baru pindah. Jangan sampai sugesti bikin kita takut sendiri." Lestari menunduk, menahan air mata. Ia tahu suaminya mencoba menenangkannya. Tapi ia juga tahu dirinya tidak berhalusinasi. Apa yang ia lihat benar-benar nyata. Beberapa hari kemudian kejadian aneh bertambah. Wangi bunga melati sering tercium tiba-tiba, padahal mereka tidak punya tanaman bunga apapun. Kadang Lestari mendengar suara perempuan tertawa pelan di kamar belakang. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, lingkar matanya menghitam. Dalam hati kecilnya, ia mulai yakin ada sesuatu yang menempel padanya, sesuatu yang ingin merenggut kebahagiaannya bersama Raka. Dan rumah baru yang mereka kira akan jadi tempat membangun hidup, perlahan berubah menjadi jerat yang tak terlihat. Pagi itu matahari bersinar terang, tetapi tubuh Lestari terasa berat, seolah baru saja berlari jauh. Matanya sembab, kepalanya pening, dan tenggorokannya kering. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menarik nafas dalam-dalam, tapi dada kirinya terasa sesak. "Kenapa wajahmu pucat sekali?" tanya Raka yang baru saja keluar dari kamar mandi, handuk melingkar di leher. "Entahlah, Mas. Semalam aku hampir tidak bisa tidur. Rasanya seperti ada yang menindih dada." "Kamu mimpi buruk lagi?" Lestari menatap suaminya bingung. Aku bahkan gak ingat mimpi atau tidak, hanya rasanya berat sekali sampai aku terbangun dan susah nafas." Raka mendekat, meraba kening istrinya. "Tidak panas, tapi kamu memang terlihat capek." Hari-hari berikutnya gejala itu makin sering muncul. Lestari kerap terbangun menjelang subuh dengan tubuh kaku, sulit bernapas, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia berusaha membangunkan Raka, tapi suaminya selalu tidur nyenyak, tidak mendengar teriakannya. Suatu malam, Lestari benar-benar merasa seolah tenggelam. Dalam mimpinya, ia berada di tengah danau keruh. Kakinya ditarik oleh sesuatu dari dasar air. Tubuhnya terseret ke bawah. Ia berusaha meronta, tapi justru semakin terikat. Dari kejauhan, ia melihat Raka berdiri di tepi danau, memanggil namanya. Namun suara itu makin lama makin jauh, seperti diseret angin. Lestari terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak liar, dan ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 02.45 dini hari. Ketika ia menoleh ke arah pintu kamar, ia terpaku. Pintu itu setengah terbuka, dan di baliknya tampak bayangan hitam berdiri, menatap lurus ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, seolah menunggu. "Mas," bisiknya sambil mengguncang bahu Raka. Suaminya hanya menggeram pelan, masih dalam tidur. "Mas, bangun, ada orang di pintu." Raka terperanjat, langsung menoleh ke arah pintu. Tapi ketika lampu kamar dinyalakan, pintu itu kosong. Hanya udara dingin yang menyusup masuk. "Tari, kamu ini mimpi lagi ya?" Raka mencoba menenangkan. Lestari menggeleng keras. "Aku lihat jelas, Mas, ada yang berdiri di sana." Raka menarik nafas panjang. Besok kita ke dokter lagi.
Aku gak mau kamu terus-terusan ketakutan begini. Dokter yang mereka datangi hanya memberi obat tidur ringan. Ibu stres karena pindahan rumah mungkin. Tubuh butuh adaptasi ya. Coba istirahat lebih banyak, katanya dengan nada datar. Namun yang dirasakan Lestari jauh lebih nyata dari sekedar stres. Di hari-hari berikutnya, kini Lestari mulai kehilangan selera makan. Makanan apapun terasa hambar, bahkan pahit. Kadang ia merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya, membuatnya mual. Raka mencoba menghibur dengan membelikannya makanan kesukaan, tapi tetap saja, baru suapan pertama, Lestari langsung ingin muntah. Ini bukan wajar, Mas. Ada yang salah dengan tubuhku, lirihnya. Kita coba cari rumah sakit lain yuk, kalau perlu tes lebih lengkap, jawab Raka, walau matanya tampak cemas. Selain tubuhnya, perasaan Lestari terhadap Raka juga berubah aneh. Kembali, rasa marah sering hadir tanpa alasan jelas. Pernah suatu malam hanya karena Raka lupa mematikan lampu teras, Lestari langsung membentak keras. Kamu ini kenapa sih, Mas? Selalu ceroboh. Raka terdiam, menatap istrinya yang wajahnya memerah karena emosi. Tar, cuma lampu kok, sampai segini marahnya. Aku gak tahan, Mas. Semua kebiasaanmu bikin aku muak. Setelah kata-kata itu keluar, Lestari menangis seketika. Ia tak mengerti, hatinya begitu penuh kebencian. Beberapa menit lalu ia masih baik-baik saja, lalu tiba-tiba amarah meledak begitu saja. Raka memeluknya, berusaha menenangkan. Namun dalam hati, Lestari tahu ada sesuatu yang memaksanya membenci suaminya sendiri. Gejala berikutnya makin mengerikan. Suatu malam, ia mendengar suara bisikan jelas di telinganya. Benci dia. Usir dia. Lestari terlonjak bangun, menoleh ke belakang, ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya suara kipas angin berputar pelan. Tapi bisikan itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Ia berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap wajahnya di cermin. Yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Pantulan dirinya tampak berbeda. Mata cermin itu menatapnya dengan tatapan dingin. Bibirnya tersenyum samar, padahal Lestari tidak tersenyum. Tubuhnya langsung lemas. Ia jatuh terduduk di lantai kamar mandi, gemetar hebat. Keesokan paginya, tubuh Lestari benar-benar drop. Ia pingsan ketika sedang menyiapkan sarapan. Raka panik, segera membawanya ke rumah sakit. Namun lagi-lagi, hasil tes darah, ronsen, dan pemeriksaan umum semuanya normal. Ibu sehat-sehat saja, kata dokter. Bagaimana sehat, dok? Istri saya pingsan, sesak gak bisa makan, sahut Raka dengan suara meninggi. Dokter hanya menggeleng. Berdasarkan data secara medis, tidak ada penyakit. Mungkin faktor psikis. Saya sarankan terapi psikolog. Saya rujuk ya ke dokter psikolognya. Keluar dari rumah sakit, Raka terdiam lama di parkiran. Ia menatap istrinya yang wajahnya semakin pucat. Tubuhnya ringkih. Ada rasa putus asa dalam tatapan itu. Tar, aku gak tahu harus gimana lagi. Kalau medis gak bisa menjelaskan, mungkin kita harus cari jalan lain. Lestari menoleh lemah. Maksudmu? Raka tidak langsung menjawab, hanya menatap lorong kosong ke arah jalan raya yang ramai. Malam itu Lestari kembali mengalami mimpi buruk. Ia melihat ular hitam sebesar pohon kelapa melilit tubuhnya. Lidah ular itu bercabang, menjilati wajahnya. Sementara bisikan lirih terdengar dari segala arah. Benci dia, tinggalkan dia. Ia menjerit dalam mimpi, lalu tubuhnya menegang di ranjang. Raka yang tidur di sampingnya kaget, segera mengguncang tubuh istrinya. Tar, bangun Tari, Lestari. Lestari terbangun dengan teriakan keras. Air matanya bercucuran, tubuhnya bergetar hebat. Mas, aku gak kuat, tolong aku. Suaranya serak, penuh ketakutan. Raka memeluknya erat. Aku janji Tar, besok kita cari orang yang bisa bantu. Kalau medis gak bisa, mungkin kita harus coba cara lain. Di balik pelukan, Lestari tahu ada sesuatu yang berusaha merobek-robek ikatan rumah tangganya. Dan jika mereka tidak segera menemukan jawabannya, sesuatu itu akan berhasil. Hujan deras mengguyur di malam berikutnya. Angin kencang membuat dedaunan di halaman belakang berisik.
seperti bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Jam dinding ruang tamu menunjukkan pukul 11.30 malam. Raka duduk di meja kerjanya, masih sibuk menatap layar laptop. Sementara itu, Lestari berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Matanya enggan terpejam. Ada perasaan aneh yang terus mengusik, seolah malam ini tidak akan berjalan biasa. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya, padahal jendela sudah tertutup rapat. "Mas, jangan lama-lama kerja. Aku gak enak perasaan," ucap Lestari dengan suara lirih. Raka menoleh sebentar. "Iya, sebentar lagi selesai. Kamu tidur dulu aja." Lestari menghela nafas. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun baru beberapa menit terlelap, tubuhnya mendadak kaku. Nafasnya tersengal, dadanya seperti ditindih benda berat. "Mas, tolong!" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Raka segera menutup laptop dan mendekat. "Tari, kamu kenapa?" Mata Lestari terbuka, tapi tatapannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti. Tangannya kaku, jari-jarinya melengkung seperti mencengkeram udara. "Ya Allah!" Raka panik. Ia mencoba mengguncang tubuh istrinya, tapi Lestari hanya mendengus keras, seperti sedang menahan sesuatu dari dalam. Dan di detik berikutnya, tubuh Lestari melompat ke belakang dengan hentakan keras. Seakan ada tenaga tak kasat mata yang mendorong. Kepalanya mendongak, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara aneh, setengah mendesis, setengah tertawa. "Akhirnya malam ini kau milikku." Raka tercekat. Suara itu jelas keluar dari mulut Lestari, tapi bukan suara istrinya. Nada suaranya berat, parau, dan penuh kebencian. "Tari, sadar Tari!" Raka berteriak, mengguncang tubuh istrinya. Mata Lestari menatapnya tajam, berbeda sekali dari biasanya. Putih matanya memerah, dan pupilnya melebar hingga hampir menutupi bola mata. Bibirnya menyeringai, menampakkan gigi dengan cara yang membuat Raka bergidik. "Dia benci kau," bisik suara itu dari mulut Lestari. Apa maksudmu?" "Dia benci padamu karena aku di sini." Raka merasa darahnya membeku. Ia tahu ini bukan lagi masalah medis. Tubuh Lestari tiba-tiba kaku kembali, lalu menjerit dengan suara tinggi yang memecah keheningan malam. Jeritan itu membuat kaca jendela bergetar. Dari luar, suara hujan dan angin semakin keras, seolah dunia ikut bersekongkol dengan kengerian di dalam rumah itu. Raka berusaha membaca doa seadanya, meski lidahnya kaku karena ketakutan. Ia menempelkan kening ke dahi istrinya, berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi kami." Namun setiap kalimat doa keluar, Lestari justru menjerit makin keras. Ia menggelinjang, menghantamkan punggungnya ke kasur berkali-kali, seperti hendak melepaskan sesuatu yang tak terlihat. Raka kalut. Ia mengambil ponsel dan berniat menelepon keluarganya, tapi baterai ponselnya justru habis. Dengan tangan gemetar, ia berlari ke dapur, mengambil air minum, lalu kembali ke kamar. Ia cipratkan air itu ke wajah Lestari sambil membaca doa yang ia hafal. Sekejap, tubuh Lestari diam, matanya kembali normal, meski masih terlihat kosong. Ia terisak pelan, lalu menangis tanpa suara. "Mas, tolong aku gak kuat lagi," bisiknya dengan suara lemah. Raka memeluk istrinya erat. "Aku di sini, Tar. Aku gak akan tinggalin kamu. Kita akan cari cara." Namun malam itu belum berakhir. Tepat pukul 12 malam, listrik di rumah itu tiba-tiba padam, lampu mati, suara kipas berhenti, dan rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Raka mengeluarkan senter dari laci, menyalakannya. Cahaya kecil itu menyorot ke arah pintu kamar, dan ia terbelalak. Di ambang pintu, sosok bayangan hitam tinggi berdiri. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara api. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah mereka. "Mas, itu..." Suara Lestari bergetar. Tangannya mencengkram lengan suaminya kuat-kuat. Raka menelan ludah. Ia mencoba menguatkan diri, walau lututnya bergetar hebat. "Pergi kau, jangan ganggu istriku!" teriaknya lantang. Bayangan itu tidak menjawab, hanya perlahan menghilang seiring angin dingin yang menyusup ke dalam kamar. Namun bau wangi melati tiba-tiba memenuhi ruangan, menusuk hidung hingga membuat Lestari mual.
Sejak malam Jumat itu, Lestari semakin sering jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi, dan emosinya semakin tak terkendali. Kadang ia menangis sendiri di sudut kamar, kadang ia marah besar pada Raka tanpa sebab. Raka mulai menyadari bahwa mereka berdua tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, sesuatu yang ingin merusak rumah tangganya. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Raka memutuskan untuk menelepon seseorang sahabat lamanya, Arif. Mereka sudah lama tak bertemu. Namun ia tahu Arif cukup dekat dengan seorang ustadz yang dikenal mampu meruqyah orang yang terkena gangguan gaib. Rif, aku butuh bantuan. Lestari, dia sakit, tapi bukan sakit biasa. Suara Raka terdengar serak di ujung telepon. Arif terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kamu tenang dulu Raka. Kalau kamu yakin ini bukan medis, coba bawa Lestari ke Ustadz Karim. Beliau sering menangani kasus seperti itu. Insya Allah bisa membantu. Tanpa pikir panjang, Raka mengiyakan. Sorenya mereka berdua sudah berada di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, rumah milik Ustadz Karim. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi suasananya terasa teduh, adem. Aroma kayu gaharu samar tercium, membuat hati Raka sedikit tenang. Lestari duduk di kursi, wajahnya pucat, matanya sayu, seakan energi hidupnya sudah terkuras. Ustadz Karim, seorang pria parubaya dengan janggut tipis, menyambut mereka dengan senyum lembut. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, silahkan masuk. Waalaikumsalam Ustadz, jawab Raka terbata. Mereka duduk berhadapan. Ustadz Karim menatap Lestari lekat-lekat. Sejak kapan sakit ini terasa? Tanyanya pelan. Sudah hampir sebulan lebih Ustadz. Awalnya hanya lelah setelah kami pindah rumah, tapi lama-lama jadi sesak, pingsan, sering marah kepada saya tanpa sebab. Dan Raka menelan ludah, melirik istrinya yang menunduk. Ada suara yang keluar dari dirinya, bukan suara dia Ustadz. Dan dia juga mimpi dililit ular segede pohon kelapa Ustadz. Ustadz Karim mengangguk pelan. Insya Allah kita coba ikhtiar. Semua penyakit ada obatnya, asal kita kembali kepada Allah. Ruqyah dimulai. Ustadz Karim menutup mata, lalu mulai membaca doa-doa dan ayat suci dengan suara lantang. Suasana ruangan yang semula tenang berubah tegang. Lestari duduk di kursinya, tubuhnya mulai gelisah, tangannya mencengkeram lengan kursi erat-erat. Semakin keras bacaan doa, semakin gelisah tubuh Lestari. Nafasnya memburu, matanya memejam rapat. Tiba-tiba ia menjerit keras, bereaksi, lalu tubuhnya terhempas ke belakang. Hentikan! Suara itu bukan milik Lestari. Suaranya berat, parau, penuh kebencian. Raka terperanjat, wajahnya pucat pasi. Astagfirullah. Ustadz Karim tetap tenang. Siapa kamu yang ada di dalam tubuh ini? Tanyanya lantang. Tubuh Lestari menegang, matanya terbuka, menatap tajam, bibirnya bergerak. Suara asing keluar. Aku tidak akan pergi. Dia milikku. Rumah tangganya harus hancur. Raka merinding mendengar kalimat itu. Kenapa kau ganggu dia? Tanya Ustadz Karim lagi. Karena dia harus sakit. Dia harus benci pada suaminya. Dia harus berpisah. Itu tugasku. Ayat-ayat terus diperdengarkan. Tubuh Lestari menggeliat. Matanya merah. Dan dari mulutnya keluar tawa panjang yang menyeramkan. Kau pikir bisa mengusirku? Aku kuat. Aku berasal dari jauh, di seberang Sumatera, dikirim lewat angin. Aku tidak akan pergi sebelum rumah tangga ini hancur. Raka merasa jantungnya hampir copot. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap duduk di samping istrinya, mencoba menggenggam tangan Lestari. Tari, kuat Tari, lawan dia. Aku ada di sini, bisiknya. Tapi Lestari tidak mendengar. Yang menjawab justru suara asing itu. Dia benci padamu, Raka. Dia muak melihat wajahmu karena aku tanamkan itu dalam dirinya. Raka terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya seperti racun. Ustadz Karim mengangkat suaranya, membaca ayat lebih keras, diulang-ulang hingga ruangan itu terasa bergetar oleh kekuatan bacaan. Lestari menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak mau pergi. Aku sudah betah di tubuh ini. Dia wangi, cantik, dia baik. Aku ingin dia menderita. Kalau kau ingin tetap di sini, kau harus melawan kalam Allah.
tegas Ustadz Karim. Tubuh Lestari terhempas lagi. Air mata mengalir dari sudut matanya, bercampur dengan jeritan dan tawa yang saling berganti. Raka nyaris menangis melihat istrinya tersiksa begitu. Perlahan, suara asing itu melemah. Dari mulut Lestari terdengar rintihan. Aku lelah. Jangan usir aku. Aku hanya menjalankan perintah. Nanti aku dimarahi dukun. Perintah siapa? Tanya Ustadz Karim cepat. Suara itu terdiam sejenak lalu menjawab dengan lirih. Aku dikirim. Ada yang ingin rumah tangga mereka hancur. Ada yang iri. Raka terhenyak. Siapa yang kirim kau katakan? Tapi jin itu tertawa pendek. Aku tidak boleh bilang. Kau hanya tahu satu hal. Selama aku di sini, Lestari tidak akan pernah tenang. Kalian akan terus bertengkar. Kalian akan berpisah. Rumahmu akan panas. Itu tugasku. Ustadz Karim kembali memperkeras bacaan doa. Tubuh Lestari bergetar lagi. Suaranya menjerit kesakitan kali ini. Tidak, sudah, jangan baca itu. Ampun, panas. Hentikan. Namun Ustadz tidak berhenti. Bacaan makin deras, seperti aliran sungai yang menghantam batu. Aku sudah jatuh cinta pada suaminya. Aku ingin Lestari membencinya agar aku bisa dekat dengannya. Raka terbelalak. Kata-kata itu menohok hatinya seperti pisau. Apa maksudmu? Manusia bodoh, kau tidak sadar. Setiap kali kalian bertengkar, itu aku yang mengatur. Aku bisikan amarah di telinganya. Aku tiapkan curiga di hatimu. Hingga lambat laun cinta kalian habis digerogoti racunku. Ikut tugasku, dan itu kesenanganku. Kembali Ustadz Karim menegakkan punggungnya. Suaranya tegas. Dengan nama Allah, aku perintahkan kau keluar dari tubuh ini. Kau tidak berhak lagi di sini. Aku tidak akan keluar kecuali rumah tangga ini hancur. Itu perjanjianku. Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Perjanjian dengan siapa? Raka langsung bertanya. Suaranya parau. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang ingin rumah tangga kami hancur? Lalu tubuh Lestari menegang. Suara itu mendesis seperti ular siap menerkam. Aku tidak bisa menyebut namanya, tapi dia dekat dengan kalian. Sangat dekat. Dia iri. Dia ingin melihat kalian hancur, sementara hidupnya sendiri selalu gelap. Dan aku hanyalah utusan. Tapi aku juga menikmati permainan ini. Ustadz Karim mengulang bacaan ayatnya, dan jeritan itu dari makhluk jin itu semakin panjang hingga akhirnya tubuh Lestari terkulai. Nafasnya berat, matanya terbuka perlahan. Kali ini ia sadar, dan jin kiriman itu musnah. Tapi wajahnya basah oleh air mata. Mas, siapa yang tega melakukan ini pada kita? Suara Lestari parau. Raka hanya bisa memeluknya erat. Dadanya sesak. Kepalanya penuh tanda tanya. Ustadz Karim menatap mereka serius. Jin ini bukan jin sembarang kiriman. Dia jelas diutus dengan niat jahat, menggunakan sihir pengikat rumah tangga. Yang mengirimnya pasti punya dendam atau iri yang sangat besar pada kalian. Singkat cerita, sudah 3 bulan berlalu sejak malam penuh jeritan itu. Rumah Raka dan Lestari kembali seperti biasa, hangat rapi, dan tampak damai dari luar. Ustadz Karim menyarankan mereka berdua agar lebih disiplin lagi dalam beribadah. Zikir pagi sore harus selalu dilakukan. Sering-seringlah mengaji di rumah itu. Lestari pun perlahan pulih, senyumnya mulai kembali menghiasi wajahnya. Meski matanya masih menyimpan bayang-bayang kelelahan. Sesekali saat Raka tak melihat, ia masih merasakan hawa dingin yang menempel di tengkuknya. Namun ia memilih diam, tak ingin menambah resah suaminya. Malam itu setelah sholat isya berjamaah, mereka berdua duduk bersama di ruang tengah. Raka menyalakan televisi sekedar mengusir sepi. Namun pikirannya melayang jauh, menimbang-nimbang ucapan terakhir Ustadz Karim. Jikalau si pengiring belum bertaubat, ikatan itu bisa kembali membangkitkan yang kau kira sudah pergi. Tapi dengan benteng yang kuat, dengan ibadah-ibadah kalian, insya Allah kalian akan selalu terlindungi. Apalagi dengan dzikir pagi dan sore kalian. Mas, suara Lestari memecah lamunannya. Iya Tar, apa menurut Mas dia benar-benar sudah pergi? Raka terdiam lama. Ia menggenggam tangan istrinya, menghela nafas berat. Aku percaya, insya Allah dengan benteng yang kita bangun, insya Allah dia sudah hilang.
Yang penting kita ingat nasihat dari Ustadz Karim, ya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Tony FS. Terima kasih semuanya.